Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai bagaimana kabar antum santri TK Alam Darul Fikri? Bagaimana pula kabar Umi dan Abi yang hebat yang berada di rumah saat ini? Semoga antum semua, Umi, Abi, dan semua keluarga besar antum dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Alhamdulillah kami Dewan Guru Asatidzah TK Alam Darul Fikri dalam keadaan sehat walafiat. Umi dan Abi serta Ananda yang saleh dan salihah yang dirahmati Allah. Sebelum Ana melanjutkan beberapa perkataan Ana ke depan, izinkan Ana mengucapkan kata-kata yang sebenarnya ingin disampaikan secara tatap muka, namun karena keadaan yang masih pandemi COVID-19, moga-moga media ini menyampaikan perasaan hati kami kepada Umi dan Abi serta Ananda di rumah. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Umi dan Abi serta Ananda yang sudah aktif membalas chat-chat kami di WA maupun belajar bermain bersama Umi dan Abi. Luar biasa. Jazakumullah khairan katsira kami ucapkan untuk Umi dan Abi serta Ananda sekalian. Umi dan Abi serta Ananda yang saleh dan salihah yang dirahmati Allah. Sesungguhnya pada hakikatnya setiap anak, setiap orang tua adalah seorang anak. Namun tidak semua anak adalah orang tua. Artinya apa? Pada saat ini posisi kita alhamdulillah Allah kasih dua-duanya. Sebagai orang tua pun juga sebagai anak. Sebagai orang tua, karena kita sekarang memiliki putra dan putri yang saleh dan salihah, alhamdulillah. Dan sebagai anak, karena kita juga adalah punya ibu, bapak, umi, abi, ayah, bunda yang dulu melahirkan kita serta mendidik kita dari kita kecil. Tentu kita masih ingat bagaimana umi, abi kita dulu begitu telaten, begitu sabar, begitu punya banyak cara untuk mendidik kita, mengasuh kita agar kita tetap melaksanakan apa-apa yang dinasihatkan oleh mereka. Betapa kita masih ingat mungkin bagaimana Umi atau Abi membangunkan kita untuk salat subuh, bagaimana Umi dan Abi begitu sering mengingatkan kita untuk hayu belajar mengaji. Dulu ketika masih kecil mungkin itu dirasakan Masya Allah, itu sangat berat. Kita kadang menolak, menangis karena kemalasan kita atau karena kita tidak mau melakukan apa-apa yang mereka perintahkan. Namun alhamdulillah berkat keuletan mereka, berkat kesabaran mereka, pada hari ini kita sanggup berdiri tegak sambil berkata, alhamdulillah kami bangga punya Umi dan Abi seperti beliau. Berkat didikan beliau, berkat kesabaran beliau, dan dedikasi beliau kepada kita, hari ini kita berada pada posisi yang menjadi anak-anak sekaligus orang tua yang paham apa dan bagaimana pentingnya pendidikan agama dalam rumah, terutama untuk anak-anak dan keluarga kita semua. Alhamdulillah. Nah, Umi dan Abi, pendidikan terhadap anak-anak di rumah maupun keluarga yang lainnya ternyata tidak hanya melulu agar kita bangga sebagai orang tua. Anak-anak kita sukses, bisa kuliah di universitas yang terkenal, atau bisa mengaji dengan suara yang bagus dan bacaan yang bagus. Tetapi lebih dari itu, itulah yang kemudian yang dulu orang tua kita, kenapa mereka sekekeh itu mengajari kita untuk sholat 5 waktu, untuk belajar mengaji. Ada satu lagi yang orang tua kita mungkin tidak pernah terlewat adalah bagaimana kita bersikap. Begitu ada orang tua yang lebih tua, mereka akan menegur kita, nak salim nak. Bagaimana cara duduk, ketika kita berjalan, ketika kita makan, mereka semua mengajarinya hari demi hari, waktu demi waktu di setiap kegiatan kita bersama mereka. Masya Allah. Dulu mungkin kita agak susah melakukannya, tetapi dengan berjalannya waktu kita menjadi terbiasa dan sekarang kita bisa menularkannya kepada putra-putri kita. Tentu pada saat ini Umi dan Abi sekalian lebih hebat, lebih banyak tahu, lebih punya banyak cara bagaimana mengajarkan sesuatu kepada Ananda di rumah.
tentu lebih banyak metodenya, sudah lebih banyak fasilitasnya dibandingkan dengan orang tua kita dulu. Maka kita harus punya cita-cita bahwa kita bisa menghasilkan generasi yang lebih baik daripada kita. Tentu untuk menghadapi mereka, anak-anak kita pada zamannya, sesuai zamannya nanti. Umi dan Abi yang dirahmati Allah, sesungguhnya ada kewajiban di kita dua, yaitu sebagai orang tua terhadap anak maupun sebagai anak terhadap orang tua. Yang kewajiban itu ternyata melalui pendidikan keluarga itu tidak hanya tidak semudah atau tidak sesederhana yang kita lihat. Kita punya misi yang besar dalam menciptakan atau mengembangkan atau mendampingi, memberi pengasuhan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kenapa kita harus prioritaskan pendidikan yang terbaik, akhlak yang terbaik, mencontohkan setiap hari sholat 5 waktu, membaca Quran, dan adab yang lain-lainnya yang terbaik untuk anak dan keluarga kita? Karena ternyata kita memang punya visi yang luar biasa sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri antum sekalian dan keluarga antum juga naro, dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya di dalamnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka itu, para malaikat itu, tidak pernah mendurhakai apa-apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan. Alangkah besarnya visi kita dalam mendidik putra-putri kita maupun keluarga kita, yaitu dalam menjaga anak, diri kita sendiri, anak, istri, serta keluarga kita yang lain dari api neraka. Maka Umi dan Abi yang dirahmati Allah, mari tetap semangat, lebih sabar, lebih ikhlas dalam mendampingi putra-putri Ananda di rumah. Kelak mereka akan mengenang Umi dan Abi, mereka akan terukir dalam pikiran dan hati mereka sampai kelak mereka tua, bahwa saat yang paling membahagiakan adalah ketika mereka bersama Umi dan Abi. Banyak pengalaman-pengalaman, canda tawa yang mengesankan mereka kelak jika mereka sudah dewasa pun akan menceritakan kembali kepada putra-putri mereka. Dan untuk kita sebagai orang tua, ketika kita sudah sampai masa lanjut usia, kita akan dengan bangga, kita akan dengan tenang melihat hasil didikan kita, bahwa dimanapun anak kita berada, bagaimanapun posisinya, kita yakin bahwa mereka tetap akan menjaga sholat 5 waktunya, tetap akan memegang Al-Qur'annya, membacanya, dan tetap akan beradab dengan baik di depan semua orang. Alhamdulillah, itulah sebenarnya yang menjadi tujuan akhir dari semua yang kita lakukan pada hari ini. Dan itu pula adalah juga sebagai hiburan jika Umi dan Abi merasa lelah ketika menghadapi Ananda di rumah karena pola tingkah keunikan mereka. Jika Umi dan Abi merasa mulai putus asa, bagaimana caranya saya mendidik anak saya supaya menjadi yang seperti saya mau, supaya mereka mau melakukan apa-apa yang saya mau sesuai dengan kaidah ajaran agama Islam, maka hiburannya adalah kelak mereka adalah investasi kita yang terbesar. Menjadi anak yang soleh dan solihah adalah harapan kita, yang doanya adalah makbul ketika kita nanti sudah tiada. Umi dan Abi yang dirahmati Allah, itu saja yang dari Ana sampaikan untuk antum. Salam kangen dari kami semua, Dewan Guru TK Alam Darul Fikri. Salam juga untuk Ananda yang hebat di rumah. Lebih semangat, lebih ikhlas dalam mendampingi dan mendidik putra-putri kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.